Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Basuki, Widyaiswara Ahli Madya BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran Agenda 1 pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional PKN tingkat 2. Diharapkan setelah menonton video ini, Anda mampu memahami strategi pembelajaran Agenda 1 PKN tingkat 2 secara benar. PKN tingkat 2 dilaksanakan untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis, yaitu suatu kompetensi manajerial yang digunakan untuk menjamin akuntabilitas jabatan peserta. Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan itu, peserta pelatihan dibekali dengan pembelajaran yang mencakup 4 agenda, yaitu 1. Agenda mengelola diri, 2. Agenda kepemimpinan strategis, 3. Agenda manajemen strategis, dan keempat, agenda aktualisasi kepemimpinan. 1. Agenda mengelola diri. Agenda ini membekali peserta dengan kemampuan penguasaan diri untuk mengembangkan kepemimpinan yang strategis yang berintegritas dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang didukung dengan energi kepemimpinan. 2. Agenda kepemimpinan strategis. Agenda ini membekali peserta dengan kemampuan mewujudkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar. 3. Agenda manajemen strategis. Agenda ini membekali peserta dengan kemampuan menerapkan manajemen strategis melalui analisis, perumusan, serta implementasi strategi dalam mengelola lingkungan strategis yang didukung dengan kemampuan pemasaran sektor publik untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan. Dan 4. Agenda aktualisasi kepemimpinan. Agenda ini membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan kapasitas kepemimpinan strategis melalui pengalaman mengidentifikasi keunggulan kompetitif atau best practice atau advokasi kepemimpinan dan aplikasinya dalam proyek perubahan. Sekarang saya akan mengkhususkan pembahasan pada pembelajaran Agenda 1. Agenda ini terdiri dari 2 mata pelatihan, yaitu energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. Hasil belajar yang diharapkan dari pembelajaran mata pelatihan energi kepemimpinan adalah peserta mampu memahami konsepsi diri untuk menghadapi perubahan dan meningkatkan potensi diri, kebugaran fisik, dan mental dalam menjalankan tugas kepemimpinan strategis di organisasinya. Indikator-indikator hasil belajarnya adalah peserta dapat 1. Memetakan sikap perilaku kepemimpinan, 2. Menyusun strategi pengembangan potensi diri, 3. Mengembangkan potensi diri, 4. Menjelaskan konsepsi diri, 5. Mempraktekkan pengelolaan energi dan potensi diri untuk memimpin perubahan di lingkungan strategis. Sedangkan hasil belajar yang diharapkan dari pembelajaran mata pelatihan integritas kepemimpinan adalah peserta mampu mengetahui konsep dan pemahaman pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta menyusun strategi organisasi dalam penegakan integritas. Indikator-indikator hasil belajar adalah peserta dapat 1. Menjelaskan kerangka kebijakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, 2. Memetakan tantangan dan resiko penegakan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, 3. Menjelaskan instrumen penegakan integritas, 4. Menyusun strategi organisasi dalam penegakan integritas, dan 5. Mengenali pendekatan berbasis aturan dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Bagaimana pembelajaran Agenda 1 dilaksanakan? Pada PKN tingkat 2 yang menggunakan pendekatan blended learning, pembelajaran Agenda 1 memiliki durasi selama 29 jam pelajaran yang terbagi dalam 4 tahapan, yaitu 1. Pembelajaran klasikal pertama, 2. Pembelajaran mandiri,
3. Pembelajaran e-learning, dan 4. Pembelajaran klasikal kedua. 1. Pembelajaran klasikal pertama yang dilaksanakan selama 9 jam pelajaran dan meliputi sesi ceramah isu strategis tentang integritas kepemimpinan selama 3 jam pelajaran dan sesi ceramah energi kepemimpinan selama 6 jam pelajaran. 2. Pembelajaran mandiri yang dilaksanakan selama 5 jam pelajaran dan meliputi sesi pembelajaran agenda 1 selama 3 jam pelajaran, sesi pembuatan IC isu-isu agenda 1 selama 2 jam pelajaran. Dan 3. Pembelajaran e-learning yang dilaksanakan selama 13 jam pelajaran dan terbagi dalam 2 hari pembelajaran, yaitu hari ke-12 dilakukan sinkronos pembelajaran agenda 1 selama 4 jam pelajaran dan asinkronos pembelajaran agenda 1 selama 3 jam pelajaran. Hari ke-13 dilaksanakan sinkronos pembelajaran agenda 1 selama 4 jam pelajaran dan asinkronos pembelajaran agenda 1 selama 2 jam pelajaran. Dan 4. Pembelajaran klasikal kedua yang berlangsung selama 2 jam pelajaran di mana Widya Iswara bertemu secara tatap muka offline dengan peserta di kelas. Sekarang saya akan menjelaskan skenario pembelajaran e-learning dan klasikal kedua. Pada hari ke-12 selama 4 jam pelajaran, saya akan pertama mengkonfirmasi hasil belajar yang dilakukan peserta secara mandiri. Kedua, melakukan overview mata pelajaran pada agenda pertama. Yang ketiga, meminta peserta untuk memaparkan tugas IC mereka. Dan terakhir, keempat, menjelaskan tugas-tugas individu dan kelompok yang akan dikerjakan pada sesi asinkronos yang pertama. Pada hari yang ke-13 selama 4 jam pelajaran, saya akan pertama meminta peserta untuk memaparkan dan mendiskusikan tugas tiap kelompok. Kedua, meminta peserta untuk memaparkan dan mendiskusikan tugas individu. 3. Meminta peserta untuk menyusun Declaration of Excellence. Dan 4. Melakukan pembulatan. Terakhir, 5. Menjelaskan tugas asinkronos hari ke-14 dan klasikal kedua, yaitu menyusun strategi penerapan integritas kepemimpinan. Pada hari yang ke-37 selama 2 jam pelajaran, saya akan pertama meminta peserta untuk memaparkan hasil penyusunan strategi penerapan integritas kepemimpinan yang berisi analisis organisasi, posisi organisasi dalam lingkungan strategis, strategi organisasi dalam penerapan strategi kepemimpinan, dan langkah-langkah berdasarkan strategi yang dipilih. Dan kedua, meminta peserta untuk melaporkan penerapan Declaration of Excellence. Terakhir, saya akan memberikan gambaran singkat bagaimana saya akan membawakan materi-materi pembelajaran dari 2 mata pelatihan agenda yang pertama. Pertama, saya akan menjelaskan alasan kenapa agenda 1 mengelola diri atau self-mastery digunakan di awal. Maka alasan yang bisa disampaikan diantaranya adalah agenda 1 menjadi payung bagi keseluruhan aktivitas pembelajaran, pelatihan, dan penugasan selama pelatihan. Setelah itu saya akan mengulas mata pelatihan yang pertama, yaitu energi kepemimpinan, di mana tercakup bahasan tentang konsep mindfulness, konsep energi kepemimpinan, konsep diri, anabolik, dan katabolik energi. Dan saya akan mengulas mata pelatihan yang kedua, yaitu integritas kepemimpinan, yang mencakup bahasan tentang definisi integritas, tindak pidana korupsi, dilema etik dan konflik kepentingan, resiko tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam pembelajaran agenda 1 ini selama sesi e-learning dan klasikal kedua adalah ceramah dan diskusi. Demikian pembahasan kita tentang strategi pembelajaran agenda pertama, mengelola diri pada PKN tingkat 2. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.